Pertanyaan saya pada cuplikan ini, mana wanita yang akan kalian selamatkan? Halo semuanya, gimana kabarnya? Masih menges-nges uang receh? Sama seperti saya. Saya setiap hari mengumpulkan uang receh untuk memenuhi keinginan anak dan istri saya. Jangan sampai semua keinginan mereka tidak terpenuhi. Jangan sampai celana dalam mereka ada yang sobek. Kembali lagi bersama saya Joe. Kali ini saya akan merangkum film time travel Tokyo Kakeru Shoujo tahun 2010 yang berasal dari Jepang, yang disutradarai oleh Masaki Taniguchi. Film ini menceritakan seorang remaja yang pergi ke masa lalu untuk menyampaikan pesan dari ibunya kepada seorang yang berasal dari tahun 2600-an. Daripada pusing-pusing, langsung saja kita mulai. Film diawali dengan seorang profesor wanita cantik bernama Yoshiyama yang sedang melakukan penelitian pribadinya. Ini dia mukanya, cantik kan? Dia hobinya mengumpulkan koin 100 yen kuno, sama seperti saya yang selalu mengumpulkan uang receh hanya untuk membeli susu anak. Kalau susu saya susu gratisan. Ini susu anak saya dan ini susu saya. Yoshiyama memiliki seorang anak perempuan yang masih bening, tentu dengan paras yang lebih cantik dari ibunya. Jika kalian para jomblo yang sampai saat ini belum mendapatkan pasangan, kalian bisa langsung berkenalan dengan dia lebih dulu. Tapi nggak usah repot-repot, saya aja yang mengenalkan kepada kalian. Ini dia orangnya, namanya Akari, tokoh utama dari film ini. Jadi sampai akhir film ini saya akan ditemani oleh Akari. Tampak Yoshiyama yang sedang tidak fokus mengobrol kepada teman labnya dikarenakan dia baru saja dikejutkan dengan hasil penelitian pribadinya, yaitu ceri dan semut yang ditetesin beberapa cairan ciptaannya. Penelitiannya menghasilkan beberapa semut yang ditetesin cairan tadi menghilang entah kemana. Pada saat dia sedang melanjutkan penelitiannya, ia ditelepon oleh anaknya yang mengabarkan bahwa ia telah lulus SMA. Mereka berdua merayakan kelulusan Akari di tengah sebuah danau sambil makan dan ngeteh. Mereka selalu merayakan sesuatu di danau tersebut. Tak sengaja Akari melihat sebuah keluarga yang lengkap, seorang ayah, seorang ibu, dan seorang anak yang lagi memberi makan kepada bebek. Dan Akari pun bertanya kepada ibunya tentang ayahnya. Akari hanya ingin mengetahui seperti apa ayahnya, karena dia belum pernah sama sekali bertemu dengan ayahnya. Ibunya hanya mengatakan ayahnya itu orang yang aneh dan dia sekarang sedang berada di gunung. Ibu dan ayahnya hanya berkomunikasi melalui email. Nanti kita akan mengetahui di akhir cerita bagaimana wajah ayahnya Akari. Akari merupakan salah satu anggota klub panahan di SMA Misono. Di papan pengumuman menyatakan bahwa hari ini adalah hari terakhir bagi siswa panahan kelas 3 untuk latihan. Sampai hari terakhir pun Akari tetap gagal untuk memanah. Walaupun gagal dalam memanah pun dia tetap terlihat cantik. Ini adalah Garo, pamannya Akari. Saat dia dari rumah Yoshiyama mengantarkan barang-barang dari asrama sekolah Akari, dia lupa menitipkan amplop kepada Akari untuk ibunya. Lalu dia pergi ke laboratorium Yoshiyama untuk mengantarkan amplop itu sendiri. Ternyata amplop itu berisi foto Yoshiyama bersama seorang laki-laki pada saat mereka SMA dulu. Amplop itu juga berisi sepotong bunga lavender. Tetapi ketika Goro melihat foto itu, dia bingung. Dia siswa dari sekolah Yoshiyama, tetapi Goro tidak pernah melihatnya sekalipun. Yoshiyama selalu mencoba mengingat kenangan yang ada di foto itu. Sampai-sampai pada saat menyeberang pun dia gagal fokus dikarenakan pikirannya selalu mengingat kenangan yang ada di foto tersebut. Alhasil dia mengalami kecelakaan. Akari yang lagi menyusun barang-barang yang dibawa paman Goronya tadi ditelepon oleh pihak rumah sakit, dan Akari pun langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi ibunya. Dokter mengatakan luka luar ibunya tidak begitu parah, hanya memar-memar sedikit, tetapi dikarenakan ada benturan di kepala ibunya dan itulah yang membuat ibunya tidak sadarkan diri. Pamannya Akari pun datang untuk melihat kondisi Yoshiyama. Dia mencoba menenangkan Akari bahwa ibunya akan baik-baik saja. Terdengar berita dari TV yang ada di rumah sakit tersebut. Berita itu mengulas tentang kejadian 36 tahun yang lalu pada tahun 1974. Sebuah bis mengalami kecelakaan pada saat melakukan perjalanan larut malam. Tak disangka-sangka Paman Garo adalah salah satu penumpang di sana. Dan ternyata Paman Garo bisa selamat dikarenakan tiket bisnya ketinggalan, sehingga membuat pamannya telat. Diketahui semua kru dan penumpang yang berjumlah 38 orang semuanya tewas. Saya akan memberikan sedikit bocoran akhir film ini. Bis yang mengalami kecelakaan 36 tahun yang lalu itu, salah satu penumpangnya adalah orang yang dicintai oleh Akari. Akari mencoba menghubungi ayahnya melalui email ibunya untuk mengabarkan bahwa ibunya sedang mengalami kecelakaan.
Pada saat Akari sudah kembali ke rumah sakit, Akari mengatakan kepada ibunya bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Hari ini Akari sudah berusia 18 tahun, dan tiba-tiba ibunya terbangun. Tentu saja hal ini membuat Akari menjadi senang. Tetapi Yoshiyama yang baru saja tersadar, dia langsung ingin pergi. Sebagai anak, Akari menghalangi ibunya untuk pergi karena ibunya baru saja tersadar. Ibunya mengatakan, "Watashi wa kare ni wa nakareba narimasen." Saya pengen fasih bahasa Jepangnya, tapi gimana lagi? Yang artinya, aku harus bertemu dengannya. Dia juga menyebut sebuah nama yaitu Fukamuchi Kazuo. Ibunya menyuruh Akari mengambil kunci dan foto di tasnya. Lagi-lagi ibunya ingin pergi. Dikarenakan ibunya selalu ingin pergi, Akari memutuskan dia yang akan pergi. Akari menanyakan di mana dia. Ibunya menjawab, di tahun 1972 bulan April pada hari Selasa. Tentunya Akari bingung bagaimana dia bisa pergi ke tahun 1972. Namun ibunya mengatakan di lemari meja laboratoriumnya ada eliksir di dalamnya. Dan ibunya mengajarkan cara pakainya dengan cara diminum larutannya, kemudian mengatakan tujuan pergi kemana. Jadi tujuan Akari untuk pergi ke masa lalu adalah untuk menyampaikan pesan kepada Fukamuchi Kazuo. Akari langsung pergi ke laboratorium ibunya. Ketika dia sampai di laboratorium, dia langsung mencari 2 buah larutan tersebut. Akari menemukan 2 buah larutan yang dibilang ibunya tadi. Agak sedikit ragu dan takut, Akari langsung meminum larutan itu. Sebelum melanjutkan, saya akan menjelaskan sedikit. Larutannya itu ada 2, 1 buah larutan untuk pergi ke masa lalu, 1 buah larutan untuk pulang ke masa yang sebenarnya. Dan saya akan membocorkan sedikit, ternyata nanti 1 buah larutan yang fungsinya untuk membalikkan Akari ke masa sebenarnya, larutan itu ternyata dibuang Akari sehingga larutannya tumpah. Oke, kita lanjut. Akari meminum larutannya dan menyebutkan tujuannya ke tahun 1972 bulan April hari Selasa di laboratorium. Dan ternyata larutannya belum bekerja setelah diminum. Hal ini membuat Akari menjadi nggak percaya dengan omongan yang dibilang ibunya. Pada saat larutannya mulai bekerja, Akari lupa dengan tahun dan bulan yang menjadi tujuannya. Dia malah menyebutkan tahun 1974 bulan Februari. Dan Akari memulai perjalanan waktunya dengan tujuan yang disebutkan terakhir kalinya yaitu tahun 1974 Februari di laboratorium. Ini adalah Mizorogi Ryota, kita panggil Ryota. Akari sudah terlempar ke tahun 1974 dan sekarang dia sedang berada di rumah Ryota. Entah bagaimana caranya Ryota membawa Akari ke rumahnya. Saya juga sungkan untuk memikirkannya karena hal ini pasti membuat iri. Akari baru sadar kalau dia melompat waktu kelebihan 2 tahun. Dia langsung berlari untuk ke laboratorium. Dikarenakan tas Akari tertinggal, Ryota segera menyusul Akari. Akari tidak mengenal jalan yang ada di tahun 1974 ini. Dia meminta tolong kepada Ryota untuk mengikutinya. Sampailah Akari ke SMA tempat ibunya sekolah dulu. Dia mencoba menanyakan kepada semua murid apakah mereka mengenal ibunya Akari. Sambil dia menunjukkan foto. Ada salah satu murid yang mengenalnya. Dia mengatakan itu adalah Yoshiyama. Saat Akari menanyakan foto laki-laki yang ada di samping foto ibunya itu, tak satu pun siswa yang mengenalnya. Pada saat mereka makan, Ryota menanyakan semuanya. Dengan menanyakan siapa namamu, di mana tinggalmu, Akari mencoba menjelaskan dia berasal dari masa depan. Namun, Ryota nggak langsung percaya apa yang diomongkan Akari. Namun, Akari menunjukkan semua barang-barang yang dibawanya dari tahun 2011. Ryota kebingungan dengan barang-barang yang dibawa Akari. Terlebih lagi dengan sebuah HP. Dan ini membuat Ryota sedikit percaya dengan Akari. Pada saat pulang, Akari memohon kepada Ryota untuk menginap di rumahnya. Namun, Ryota menolaknya. Ini yang membuat saya pusing dengan laki-laki di tahun 1974. Kesal saya, bisa-bisanya dia menolak permohonan gadis cantik, bening seperti Akari. Dia nggak tahu apa kadar persentase jomblo di tahun 2021 itu meningkat. Aduh. Namun, saat hendak meletakkan sepatunya, Ryota baru berubah pikiran. Saya mau ngomonginnya aja udah gak semangat. Bisa-bisanya dia telat mikir. Aduh. Saat mau masuk rumah, mereka digangguin oleh ini orangnya. Namanya ini Natsuko, ini Kadoi.
Mereka adalah pemeran atau pemain film. Jadi, Ryota ini seorang sutradara film dan mereka berdua merupakan pemeran di film yang sedang Ryota garap sekarang. Akari mengatakan kepada mereka bahwa dia adalah sepupu Ryota. Ternyata, nanti di tahun 2011, Natsuko ini merupakan seorang model yang bertalenta selama 5 tahun berturut-turut. Pada saat Akari dan Ryota lagi mengobrol, Akari merasa gerah karena seharian belum mandi. Ternyata di rumah Ryota nggak ada kamar mandi, jadi harus mandi di pemandian umum. Namun tempat pemandian umumnya udah tutup kalau malam hari. Jadi tempat pemandian umum di sini jarang dibuka kalau musim dingin. Akari dan Ryota tidur bersama berdua. Duh, jangan ngeres otak kalian. Mereka nggak seranjang ya. Mereka hanya tidur selantai. Ya sama aja. Ditambah lagi cuacanya dingin. Ini Ryota udah kedinginan dianya. Malah Akari yang nyuruh masuk selimut. Entah kenapa saya menjadi sesak napas melihat adegan ini. Dan saya pun jadi malas mau panjang-panjang dengan adegan ini. Lanjut aja lah. Yang jelas mereka tidur, selebihnya saya serahkan ke otak kalian untuk menelusurinya. Keesokan harinya, mereka berdua kembali ke sekolah ibunya Akari untuk mengecek data siswa. Mereka mencari data siswa kelas 3C dan mereka menemukan foto Yoshiyama Kazuko, ibunya Akari, namun tidak menemukan foto Fukumachi Kazuo. Padahal di bajunya tertera baju siswa kelas 3C. Akari ingin mencoba menanyakan langsung ke Yoshiyama muda dengan mencatat alamat rumahnya. Ketika mereka sampai ke rumah Yoshiyama, ternyata Yoshiyama udah nggak tinggal lagi di sana. Nggak sengaja paman Goro lewat. Inilah bentuk Goro muda. Dia terheran karena dipanggil paman oleh Akari. Akari menanyakan langsung ke Goro muda kemana Yoshiyama pindah, dan Goro menjawab bahwa Yoshiyama pindah ke Yokohama. Akari juga menanyakan tentang Fukumachi Kazuo, namun Goro juga tidak mengenalnya. Pada saat Goro berpamitan, Ryota meminta Akari menemaninya sebentar untuk syuting film. Ternyata filmnya berjudul Planet Cahaya. Setelah selesai, mereka pergi ke tempat pemandian umum. Seperti biasa, tempat pemandian umum ini dipisah antara laki-laki dan perempuan. Akari sangat menikmati saat dia lagi mandi. Dan kita juga menikmatinya, apalagi saat dia ngomong. Dan selesailah mereka mandi. Ryota ternyata baru terkesima sekarang dengan Akari setelah dianya mandi. Telat bro. Keesokan harinya, Akari mulai mencari Yoshiyama muda dan akhirnya dia ketemu dengannya. Ini adalah ibunya Akari pada saat lagi muda. Kita akan memanggilnya Yoshiyama muda. Ketika Akari menanyakan tentang fotonya, ternyata Yoshiyama juga tidak mengetahui tentang Fukumachi Kazuo. Dan ini membuat aneh bukan? Nanti kita akan menemukan jawaban kenapa Yoshiyama muda ini juga tidak mengingat tentang foto itu. Saat dipaksa mengingat dengan Akari, tiba-tiba Yoshiyama muda ini sakit kepala. Akari hanya memintanya jika dia sudah mengingat tentang foto itu untuk memberitahunya nanti. Pada saat mereka pulang, Ryota meminta ditemani dengan Akari untuk mengambil sesuatu. Pergilah mereka ke sebuah rumah yang bernama Gotetsu. Ini dia orangnya yang sedang mandi telanjang sambil teriak-teriak. Gotetsu merupakan kameramen di film yang sedang digarap Ryota. Saat di kamar Gotetsu, tidak sengaja Akari menemukan foto ibunya di kamar Gotetsu. Keesokan harinya, Akari menemui Yoshiyama muda lagi sendirian. Ibunya tetap tidak mengingat apapun tentang foto itu. Akari juga menunjukkan foto Yoshiyama yang didapat di rumah Gotetsu. Yoshiyama muda mengatakan foto itu dipotret oleh Hasegawa, tepatnya Hasegawa Masimichi, yang dikenal sebagai Gotetsu. Dan ternyata Gotetsu ini adalah ayahnya Akari. Saat Akari pulang, di stasiun Ryota sudah menunggu Akari di bawah derasnya hujan dengan sebuah payung. Saya merasakan benih-benih cinta mulai timbul di sini. Ryota menemukan ide untuk memasang iklan tentang pencarian orang di koran saat pagi harinya. Dia memberikan pendapatnya bahwa bisa saja Fukumachi ini adalah orang yang berasal dari masa depan juga. Mereka langsung pergi ke perusahaan koran dan melobi tukang pemasang iklannya. Akhirnya iklan mereka akan dimuat di koran. Dan inilah hasil iklan mereka yang dimuat di koran. Hari demi hari mereka jalan berdua dengan sangat menyenangkan. Akari juga menemani selalu Ryota sampai dia menyelesaikan syuting film terakhirnya. Entah apa yang dipikirkan Ryota pada malam hari, sehingga dia pergi ke rumah Gotetsu untuk meminjam kameranya.
Dia ingin mengubah akhir scan filmnya dengan gayanya sendiri, dan ternyata Akari lah seorang pemain di akhir filmnya dengan adegan dia berjalan di tengah bunga sakura yang belum mekar. Di sisi lain, ada om-om berjas hitam mendapatkan informasi dari sebuah tablet tentang iklan yang dibuat Akari. Saya juga nggak paham apakah itu tablet. Cuman terlihat lebih keren, bisa tembus pandang, teknologinya juga lebih canggih. Dan inilah dianya Fukamachi Kazuo yang berasal dari masa yang lebih jauh dari Akari. Akari akan pergi sendirian ke laboratorium untuk didatangi Kazuo sesuai dengan tanggal yang dia iklankan. Dia tidak ditemani Ryota karena Ryota diberi kabar ibunya bahwa ayahnya meninggal. Ditambah lagi mereka sedikit bertengkar dikarenakan Akari menyuruh Ryota agar cepat menyelesaikan filmnya di tengah dia sedang berduka. Pergilah Akari sendirian ke laboratorium dengan meninggalkan sepucuk surat untuk Ryota. Dan pergilah Akari ke laboratorium sekolah. Semalaman Akari menunggu kedatangan Kazuo, namun tak kunjung datang. Di sisi Ryota, dia cepat-cepat menyelesaikan filmnya sampai bergadang semalaman untuk memenuhi permintaan Akari karena dia harus pulang ke kampungnya. Saat pagi harinya, Akari mau minum dengan kopi susu yang sudah dia panaskan. Dia tidak sengaja menyenggol gelas sehingga gelas terjatuh. Namun, gelas itu melayang. Dan ternyata yang membuat melayang gelas tadi adalah Kazuo. Akari bertanya untuk memastikan apakah benar ini Kazuo, dan Kazuo menanyakan sebaliknya. Ketika Akari mengatakan bahwa dia adalah anaknya Yoshiyama Kazuko, baru Kazuo mengingatnya. Akari menceritakan semuanya tentang formula yang dibuat ibunya hanya untuk bertemu dengan Kazuo, dan dia juga mengatakan bahwa ibunya kecelakaan sehingga dia yang menggantikan ibunya datang ke labor, namun dikarenakan Akari melakukan kesalahan melompati waktu, itulah sebabnya dia bukan berada pada tahun yang dijanjikan. Sebenarnya Kazuo berasal dari tahun 2698. Dan Kazuo datang hanya untuk memastikan apakah benar ada orang yang berasal dari tahun 2011 melompati waktu dengan formula yang seharusnya belum dikembangkan sebelum tahun 2011. Dia juga bilang bahwa nama aslinya adalah Ken Sogoru. Akari langsung memberikan pesan dari ibunya kepada Sogoru atau Kazuo. Isi pesannya sangat singkat, padat, jelas, yaitu janjinya belum terhapus. Ternyata saat dulu kala, Kazuo sedang melakukan penelitian perjalanan waktu hingga dia bisa sampai tempat laboratorium itu. Tetapi dia lupa bawa formula cadangan untuk kembali ke masanya. Jadi mau nggak mau Kazuo harus tinggal di sini sampai dia berhasil membuat formulanya untuk dia kembali. Dan dia tinggal di labor dengan menggunakan nama Fukamachi Kazuo. Dan saat itulah dia bertemu dengan ibunya Akari ketika dia lagi membuat formula untuk pulang. Saat lagi meneliti, nggak sengaja dia menjatuhkan formulanya. Dan ini membuat Yoshiyama pingsan karena dia menghirup aroma hasil penelitian Kazuo yang pecah. Saat itulah Yoshiyama memiliki kemampuan sedikit untuk melompati waktu. Dan seiring waktu, Yoshiyama mulai jatuh cinta kepada Kazuo. Tetapi Kazuo harus tetap pulang ke masanya. Dan dia harus menghapus ingatan Yoshiyama agar dia tidak menderita. Dan itu memang sudah peraturan. Dan sebelum dihapus ingatan, terbentuklah sebuah janji antara Kazuo dan Yoshiyama untuk bertemu lagi di masa depan. Akhirnya Akari menyelesaikan tugasnya untuk menyampaikan pesan dari ibunya. Sebelum Akari pulang, dia memiliki tugas baru, yaitu menghapus semua ingatan orang yang ditemuinya. Tentunya ingatan dia juga akan dihapus. Tetapi saat ingatan Akari akan dihapus, dia meminta waktu sampai malam hari karena dia ada janji dengan Ryota. Bertemulah Akari dan Ryota di labor pertama kali dia bertemu. Ryota mengatakan bahwa dia akan pulang naik bis nanti malam ke kampungnya. Dan ketika dia sampai besok, dia akan menelpon Akari. Dan Ryota memberi pita film yang sudah dia kerjakan semalaman. Namun film itu belum ada suaranya. Dan dia juga berjanji akan pulang secepatnya untuk menyelesaikan filmnya. Akari tidak sanggup mengatakan kalau malam ini dia akan menghilang selamanya, karena dia harus pulang ke masanya. Terjadilah adegan yang mengharukan bagi yang memiliki perasaan. Di perjalanan ketika dia mau ke lab pertemuan dengan Kazuo, tidak sengaja dia bertemu dengan Garou yang sudah telat karena tiket bisnya ketinggalan. Dia ingin pergi bermain ski ke Akita, dan ini membuat Akari mengingat bahwa bis yang akan dinaikkan Garou
akan mengalami kecelakaan. Lebih naasnya lagi, dia mengingat bahwa Ryota juga akan menaikkan bis yang akan mengalami kecelakaan. Dan berlarilah Akari untuk mengejar Ryota. Akari gagal menyelamatkan Ryota karena dia salah menaiki bis yang menjadi tujuan Ryota. Pada saat Akari ingin pergi ke bis Ryota, Kazuo menahannya. Kazuo mengatakan bahwa orang-orang dari masa depan tidak bisa mengubah ke masa lalu. Dan kejadian ini membuat Akari ingin tetap tinggal di tahun 1974 dengan menghancurkan larutan yang sudah disiapkan untuk pulang ke masa yang sebenarnya. Dan dia pergi menyelamatkan Ryota. 来た人間が過去を変えてはいけない。私は未来に帰らない。私はここに残る。 Dan tetap saja Kazuo menahannya. Walau bagaimanapun, dia tidak bisa mengubah masa lalu. Kazuo langsung menghapus ingatan Akari dengan cara mengusapkan tangannya. Akari pun pingsan setelah dihilangkan memori ingatannya. Kazuo juga sengaja tidak mengambil pita film yang dititipkan dari Ryota kepada Akari. Kazuo mengirimkan Akari kembali ke masanya hanya menggunakan tangannya saja. Sampailah Akari ke tahun 2011, dan Kazuo langsung mendatangi Yoshiyama yang berada di rumah sakit. Kazuo menceritakan bahwa anaknya mirip dengan Yoshiyama. Dan sebelum Kazuo menghapus memori Yoshiyama, dia mengucapkan janji lagi akan bertemu di masa depan. Dan sampailah Akari di rumah sakit yang di saat bersamaan Kazuo pergi. Anak dan ibu yang sudah dihapus kenangannya, mereka masih menyimpan oleh-oleh yang dibawa dari masa lalu mereka masing-masing. Ibunya dengan bunga lavender dan Akari dengan tali film. Saat di rumah, Akari juga ditelepon ayahnya. Ayahnya menanyakan kabar bininya yang selalu ditinggal. Kemudian Akari juga ingin menanyakan sesuatu dan akhirnya mereka bertemu untuk yang pertama kalinya. Akari ingin meminjam proyektor untuk menonton film. Ayahnya menanyakan siapa sutradara di filmnya. Namun Akari tidak mengetahuinya dan ayahnya juga menanyakan apa judul filmnya. Ketika tahu judul filmnya, ayahnya jadi mengingat bahwa dulunya ada teman yang membuat film dengan judul yang sama. Dan inilah akhir film ini. Diakhiri Akari yang menangis melihat isi film yang tidak bersuara tetapi menyayat-nyayat hatinya. Seperti hati saya yang selalu tersayat ketika mau ngambil suara. Terlalu banyak kebisingan dan membuat pusing. Suara motor lah, suara ayam lah. Ya sudahlah. Sebelum ditutup saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang menonton. Dan pesan dari film ini, jangan suka lupa kalau sedang melakukan tugas apapun, karena itu akan memanjangkan tali perjalanan kalian. Sekian, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.